Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Merupakan satu sukacita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya harapan kami Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya kondisinya tidak terlalu fit, mungkin suara saya juga terdengar lain, tapi harapannya tentunya apa yang kami sampaikan akan menjadi berkat untuk setiap pendengar dimanapun berada. Nah, saat ini sebelum kita akan memulaikan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau boleh pakai kami sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Maka terima kasih untuk apa yang Engkau buat bagi kami baik adanya. Tuhan, sebagai alat di tangan-Mu, tolonglah kami untuk mengerjakan bagian kami di dalam takut akan Engkau. Kedua hamba-Mu di tempat ini akan memberitakan firman, biar firman yang dibagikan menjadi berkat untuk setiap pendengar. Setiap pendengar yang ada dimanapun berada, berikan mereka semua telinga yang mau taat, hati yang mau dibentuk, seturut dengan kehendak firman. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan, maka kami serahkan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, di sepanjang minggu ini ada di tanggal 29 Oktober dan sampai pada 4 November ya 2023. Tidak terasa sudah memasuki bulan November. Hampir berakhir ya. Dan tema di sepanjang minggu ini, jadilah penyambung lidah Allah, terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Amos 3 ayat 1 hingga yang ke-8. Oke, sekali lagi bacaan Alkitab kita Amos 3 ayat 1 sampai 8. Dan sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan MTPJ minggu berjalan, ada berapakah? Ya, di sini pertanyaan untuk kita diskusikan ada 3 pertanyaan. Oke, ada 3 pertanyaan. Sebelum kita dengarkan pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan sedikit pengantar tentang Kitab Amos ini. Ya, Kitab Amos ini sebagaimana yang kita tahu masuk dalam 12 kitab Nabi kecil. Sangat jelas pada Kitab Amos pasal 1 ayat 1 kalau kita baca bahwa kitab ini merupakan kitab yang berisi perkataan yang dinyatakan kepada Amos tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan juga dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Nah, ini terjadi 2 tahun sebelum gempa bumi, sangat jelas di pasal 1 ayat 1. Dan dijelaskan juga bahwa Amos adalah seorang gembala domba asal Tekoa, di mana itu ada di sebuah desa kecil di selatan Yudea. Amos dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi, meskipun ia bukan seorang nabi sejak lahir dan juga bukan dari keluarga nabi. Nah, kitab Amos ini berisi mengenai nubuat atau pesan yang disampaikan oleh si Nabi Amos ini. Terutama bicara mengenai keadilan sosial, bicara mengenai kesalahan dan hukuman yang akan menimpa bangsa-bangsa termasuk Israel jika mereka tidak bertobat. Nah, salah satu pesan kunci dalam kitab Amos adalah kebutuhan akan berlaku adil dan mengasihi sesama manusia, serta bagaimana umat itu harus menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Amos, kita akan dibantu untuk memahami konteks sejarah dan kehidupan masyarakat pada zaman itu, di mana banyak sekali dalam konteks Amos ada pesan-pesan moral, pesan-pesan keadilan yang terkandung di dalamnya, yang bagi saya sendiri ketika baca bagian ini masih relevan sampai saat ini di masa kita. Sehingga ketika kita membaca kitab Amos, kita akan menemukan bahwa Amos memberikan pandangan tentang bagaimana Tuhan memandang manusia, apa yang diperbuatnya, dan bagaimana konsekuensi atas setiap dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Mungkin ini sedikit pengantar sebelum kita akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan MTPJ di minggu berjalan ini, dan kami harapannya segera setelah ini dapat posting renungannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita bahas pertanyaannya.
Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dulu ya Amos pasal betul 3, ya. Sekali lagi bahwa memahami konteks ini, konteks sebelum dan sesudahnya akan sangat membantu kita untuk dapat mengenal apa dan bagaimana pesan Allah dalam teks ini. Ya, oke. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apakah yang saudara pahami tentang penyambung lidah Allah berdasarkan Amos 3 ayat 1 hingga yang ke-8? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi penting sekali untuk membaca konteks kitab ini. Teks maupun teks sebelumnya. Seperti ketika kita baca dari pasal 1, kita akan menemukan dengan jelas ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia sendiri sudah berikan judul hukuman atas bangsa-bangsa lain. Kemudian perikop sebelumnya sesudahnya ada hukuman atas Yehuda, baru kemudian diikuti atas hukuman bagi Israel. Alasan hukuman bagi Israel ini jelas. Bangsa Israel secara lahiriah mereka berada di puncak perluasan wilayah. Secara ekonomi dan politik mereka sangat baik, tetapi mereka memiliki kehidupan rohani yang bobrok. Kenapa? Jelas di pasal sebelumnya. Perlu baca. Masalah kemunafikan, masalah penyembahan berhala yang terjadi di mana-mana. Banyak orang, mereka kaya, hidup dalam kemewahan dan itu berlebihan sekali. Bahkan kebejatan itu merajalela. Sistem keadilan sosial itu rusak. Kemudian penindasan kepada orang miskin menjadi sesuatu yang dianggap itu biasa saja, wajar di dalam masyarakat. Maka dalam rangka mengikuti panggilan Allah, Amos pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam II, dan juga di sana adalah pusat agama yang dibanjiri oleh para penyembah. Nah, di sanalah Amos dengan berani memberitakan berita keadilan, kebenaran, dan hukuman dari Tuhan atas dosa umat yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Bagi Amos sendiri, memperkosa hak sesama manusia berarti memperkosa perjanjian manusia dengan Tuhan. Amos juga mengecam ibadat yang curang. Bagi Amos bahwa salah satu hal yang manusia sering lakukan, terlebih umat pada waktu itu, adalah memerkosa keadilan dalam masyarakat, melakukan penindasan, melakukan kekerasan kepada rakyat jelata atau kaum miskin, sehingga ini sangat menyakiti hati Tuhan. Amos bukan hanya menyampaikan tapi juga mengecam sistem peradilan yang dilihatnya korup, yang tidak menjunjung nilai kebenaran, tetapi justru menjadi tempat di mana kebenaran dan keadilan di zaman Amos ini diperjualbelikan. Maka Amos menyampaikan pesan bahwa Allah telah memilih Israel sebagai umatnya secara khusus. Mereka adalah satu-satunya yang Allah kenal di antara bangsa di bumi. Dan Amos menggunakan berbagai analogi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Dia pakai, kalau kita baca dalam Alkitab, seperti singa yang tidak menderu tanpa ada mangsanya, seperti burung yang tidak jatuh ke dalam jerat tanpa pelengkapnya, demikian perangkapnya, demikian pula setiap peristiwa termasuk bencana dan perubahan tidak terjadi tanpa kehendak Allah. Ini gambaran konsep Allah yang memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Dari sini saya sendiri, karena pertanyaan ini apa pandangan saudara ya? Saya sendiri melihat bahwa Amos inilah yang berperan sebagai penyambung lidah Allah dalam konteks bacaan kita, Amos 3 ayat 1-8. Tetapi juga tentunya ini bicara mengenai orang-orang mereka yang Allah pilih untuk menerima pesan Allah dan menyampaikan pesan-pesannya kepada umat. Kalau kita baca di ayat 7, kita akan menemukan bahwa
Amos menyatakan bahwa Allah tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada para nabinya. Oleh karena itu peran para nabi adalah penting dalam mengkomunikasikan pesan Allah kepada umatnya dan memberikan peringatan keras tentang konsekuensi perbuatan mereka. Maka jelas bagi saya secara pribadi, membaca teks ini mempertemukan saya dalam tema mingguan penyambung lidah Allah. Di konteks ini, Amos khususnya ini adalah orang yang mau tunduk kepada Allah yang memberi pesan. Ada saatnya Allah memberkati, maka seorang penyambung lidah Allah akan mengucapkan berkat itu. Ada saatnya Allah murka, maka seorang penyambung lidah Allah akan menyampaikan amarah Tuhan itu. Bukan masalah apa isi pesannya yang utama, tetapi siapa yang memberi pesan. Penyambung lidah Allah akan menyampaikan hal yang sama tanpa kurang, tanpa lebih, agar kehendak Allah saja yang jadi. Ingat, dalam bacaan ini bangsa Israel dipilih itu karena karunia Tuhan, pemilihan Tuhan, bukan karena perbuatan jasa-jasa mereka. Jika Allah begitu menaruh perhatian dan kasih kepada umat Israel yang sedemikian rupa sudah berlaku begitu jahat, tetapi juga di sini menekankan bahwa Allah menaruh kepercayaan kepada orang-orang tertentu. Mereka menerima penglihatan, mereka bisa mendengar suara Allah, mereka bisa mengerti kehendak Allah, dan mereka boleh pergi kepada umat untuk memberitakan apa yang mau Allah sampaikan. Maka dari sini dapat dilihat orang-orang pilihannya ia utus. Mereka inilah yang disebut penyambung lidah Allah bagi manusia, bagi umat Tuhan, bagi dunia ini. Bagian ini menjadi penyambung lidah Allah adalah tugas Amos, yang dalam panggilannya sebagai seorang nabi, Amos harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Baik itu murka Allah, kesedihan Allah, ketika melihat umatnya melakukan dosa, tidak mengikuti perintahnya. Seorang nabi, penyambung lidah Allah, akan ada di dalam perasaan itu. Bukan karena dia lebih baik dari umat pada waktu itu. Tetapi sekali lagi ketika dia berkata-kata, dia tidak bisa berkata-kata sesuai keinginannya. Apa yang dia mau. Tetapi sesuai dengan siapa yang memberi perintah. Yaitu Allah. Semua kehendak Allah yang memilih dan memakai dia sebagai penyambung lidah Allah. Maka berita yang harus dia bawa itu harus dari Allah dan untuk maksud Allah. Iya. Mungkin itu sesuai teks yang ada. Jadi cukup ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua ya. Di pertanyaan yang kedua ini, berikanlah contoh-contoh tentang melakukan keadilan dan kebenaran di jemaat dan gereja serta dalam bermasyarakat. Oke, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ya, di jemaat, di masyarakat, kita itu rasanya tidak asing dengan kata keadilan, kebenaran. Tetapi faktanya yang sering kita lihat adalah yang kebalikannya, ketidakadilan, ketidakbenaran. Contoh-contohnya dalam kehidupan jemaat, karena ini yang ditanyakan adalah keadilan dan kebenaran. Contoh-contohnya adalah bagaimana gereja Tuhan ikut berperan dalam tugas-tugas gereja itu sendiri. Dalam bersekutu misalnya, gereja terbuka untuk semua orang, siapapun dia, dari latar belakang apapun. Walaupun memang yang di dalam gereja itu ada yang disebut anggota jemaat, di tempat kami ada yang namanya simpatisan, tapi gereja itu kemudian terbuka untuk siapa saja. Gereja menyampaikan firman yang sama dari mimbar gereja berlaku untuk semua. Gereja melaksanakan pelayanan diakonia untuk semua. Saya tidak tahu ya kalau praktik-praktik yang terjadi di luar itu bagaimana, tetapi kalau bicara contoh-contoh melakukan keadilan dan kebenaran itu terjadi di banyak gereja juga. Dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita ya, warga negara Indonesia yang punya salah satu butir dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Sila kelima dan ya sila kelima, tapi faktanya memang keadilan dalam hal hukum, dalam hal kebebasan beragama dan sebagainya seringkali diputarbalikan. Tetapi untuk dapat melakukannya, maka bagi saya semua hal yang menyangkut keadilan dan kebenaran, dari akar kata adil dan benar, hanya dapat dilakukan jika kita sebagai anggota gereja menyadari siapa kita. Kalau kita ada sampai saat ini dengan apapun jabatan gerejawi kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, jabatan kita, segala sesuatunya pemberian Tuhan. Maka seharusnya kita yang ini orang berdosa. Tidak adil kalau kita akhirnya mendapatkan berbagai berkat Tuhan. Tetapi tuh keadilan Tuhan justru dalam keadilan kasih dan kebenaran Allah kita diselamatkan. Sehingga masa Tuhan loh memperlakukan kita demikian, kemudian kita akhirnya memperlakukan orang yang tidak baik. Tetapi kalau bicara contoh-contoh, saya rasa nanti Pak Suami akan bantu jawab. Iya, sebenarnya acuannya sudah jelas di Kitab Amos ini ya, konteks teks yang kita baca, bagaimana Amos dia sebagai nabi ya, nyambung lidah Allah, dia melawan ketidakadilan dan dia mewujudkan, dia melakukan keadilan ya di dalam teks yang kita baca ya. Jadi sudah jelas sekali bagaimana keadilan itu diterapkan contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya dalam gereja ya, contoh ya dari keluarga dulu ya, contohnya dalam keluarga. Mungkin sebagian orang tua itu dia menerapkan adil bagi anak-anaknya, betul tidak ya? Jadi tidak ada anak yang spesial ya. Oh, saya hanya sayang kepada anak yang sulung atau anak yang bungsu karena dia pintar, dia rajin, tidak ya. Tapi saya rasa semua orang tua itu akan menerapkan seadil-adilnya dia memperlakukan anak-anaknya ya. Jadi tidak ada yang pertanyaannya di jemaat gereja sama masyarakat gimana? Nah, di jemaat sendiri ya keadilan yang dapat kita terapkan dalam konteks di jemaat ya, bagaimana pelsus diaken ya, tidak pilih kasih ya, betul, tidak pilih kasih bagi jemaat ya, menerapkan hal yang sama, aturan yang sama dan seadil-adilnya. Bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena kekeluargaan atau tidak. suka tidak suka ya. Jadi saya yakin juga ya, khusus diaken seluruh Gemim itu adil lah ya. Kemudian dalam aturan ya, tidak ada yang saya pilih yang ini, saya pilih yang tidak ya. Nah, kemudian dalam gereja memang sering terjadi, tapi ini bukan di Gemim ya, bahwa ada kebanyakan oknum ini ya, oknum. Jadi ada beberapa pendeta yang memang pilih kasih. Jadi mereka hanya pergi kunjungan kalau jemaatnya kaya ya, banyak duit. Nah, itu mereka cepat-cepat itu kunjungan. Kalau sakit tuh langsung pergi ke rumah. Kalau sakit tuh langsung di WA ya. Kalau lagi yang berkaya ya, yang kaya itu cepat sekali. Tapi kalau yang tidak berduit, yang miskin ya tunggu saja. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan. Tapi kalau di Gemim pasti adil lah. Pendeta-pendetanya itu adil semua. Jadi sama dibuatnya, mau kalau miskin benar mau kaya. Gimana? Ya, ini dalam konteks gereja. Tapi kan keadilan dan kebenaran bagaimana? Tunggu dulu, di masyarakat dulu ya. Nah, konteks Indonesia ini banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Hukumnya sama, tapi pelaksanaan dari hukum itu beda ya. Yang mencuri pejabat hukumannya 2 tahun. Betul. Yang mencuri orang miskin curi sandal 3 tahun. Ya, itu intoleransi juga. Mungkin ya ini bukan hal yang ditutupi lagi, karena memang banyak gereja-gereja yang ditutup ya. Kalau di Manado enggak ada gereja tutup, masjid tutup, tempat ibadah dari 5 agama tidak ada di Manado yang ditutup ya. Kalau di Jawa sering sekali ya. Baru-baru ini viral juga ada sekolah Kristen yang mau dibangun ditolak, ditutup, mereka tidak terima. Ini kan bentuk-bentuk ketidakadilan ya. Oke, kebenaran harus dibedakan ya, kebenaran dan kebenaran. Kebenaran itu tentunya dia sifatnya absolut ya. Karena
Tuhan sendirilah kebenaran itu, bukan pembenaran ya, bukan pembenaran. Nah, kadang keadilan itu, ketidakadilan itu dia berintegrasi dengan pembenaran ya, bukan kebenaran integrasinya. Kalau dari Tuhan keadilannya itu pasti kebenaran ya. Kebenarannya apa ya? Kebenaran firman yang disampaikan. Keadilannya apa ya? Menjadi ukuran keadilan itu ya kebenaran. Makanya keadilan dan kebenaran ini dia berjalan bersamaan, tidak dapat dipisahkan, satu kesatuan. Keadilan apa yang diterapkan ya? Keadilan kebenaran kalau dalam konteks keluarga Kristen, dalam konteks jemaat, dalam konteks bergereja. Nah, keadilan kebenaran ini harus berjalan bersama. Karena ukuran keadilan itu ya kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang adil, ya. Seadil-adilnya manusia, ya ukuran yang dipakai ya pembenaran, bukan kebenaran. Karena apa? Karena ada kepentingan di dalamnya, kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, ya, ada kepentingan-kepentingan dan kadang ego juga ada di dalam, egois ya, ego, fokus pada diri sendiri, fokus kepada kepentingan kelompok, ya. Dan sudah yakin ini akan berbeda dengan keadilan dan kebenaran ya. Jadi keadilan Tuhan itu berdasarkan kebenaran ya. Itu ukuran yang dapat kita pakai. Jadi lihat saja kalau sudah tidak adil ini berarti bukan kebenaran lagi, tapi pembenaran diri ya. Pembenaran organisasi dan di dalamnya ada motivasi. Ya. Oke. Mungkin saja di jawaban nomor 2 kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menjadi penyambung lidah Allah di tengah konteks kita sekarang? Konteks kita sekarang di tengah-tengah dunia ini, pasti kalau bicara penyambung lidah Allah sebagaimana Amos yang bicara di antara ketidakadilan, ketidakbenaran yang terjadi di bangsanya, tentu kita penyambung lidah Allah. Berarti kita di sini membawa kabar baik dari Allah, membawa apa yang Allah kehendaki, menyampaikan isi hati Allah untuk diteruskan. Allah yang tadi ya dijawab, dia adalah Allah yang adil, Allah yang benar, maka kita pun menyampaikan segala sesuatu, meneruskan segala sesuatu dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran itu. Ya, ketika kita jadi penyambung lidah Allah di konteks sekarang, ketika menemukan ketidakadilan ya harus berani bicara, harus membuat aksi-aksi nyata untuk melawan ketidakadilan. Kadangkala memang kita merasa kita kecil, tetapi hal sederhana yang dapat kita buat adalah pertama dengan mendoakan agar supaya terus ada keadilan dan kebenaran sebagaimana kehendak Allah di tengah dunia. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Sebagai seorang pendidik juga saya lihat betapa anak-anak ini perlu diajar dari kecil bagaimana bersikap yang adil, bagaimana berlaku yang benar berdasarkan firman Tuhan, dan kemudian dia akan nyata dalam praktik-praktik hidup dimulai dengan contoh-contoh seperti tadi. Jadi untuk menjadi penyambung lidah itu yang pertama ya harus ada panggilan ya. Kalau kita dasari kita sebagai pemberi berita ya atau memberikan kesaksian, harus sadar benar harus sadar betul kita ini benar-benar terpanggil dari Tuhan ya untuk menyampaikan kabar kebenaran ya, kabar keadilan. Karena sudah pasti itu kita diperhadapkan dengan kejamnya dunia ya. Karena sudah pasti kalau kita beda dengan yang lain, dengan kelompok lain, dan kita sendiri benar, yang lain tidak benar, itu pasti sudah diserang. Ini tantangan konteks sekarang ya. Konteks sekarang. Contoh ya, kalau dalam konteks pemerintahan, Ahok kemarin ya. Dia orang jujur, dia orang benar juga ya. Dan mungkin dia Kristen, Nasrani satu-satunya ya di konteks pemerintahan di ibu kota Jakarta, dan dia diserang ya sampai masuk penjara. Ya, jadi ada keberanian, tentunya ada keberanian untuk menyampaikan berita kebenaran atau berita Injil ya. Jadi benar-benar meyakini panggilan Tuhan itu ya. Dan konteks sekarang ada begitu banyak problem yang dihadapi ya. Teknologi ya, kita diperhadapkan dengan teknologi, bagaimana kita menyesuaikan diri tapi tidak kompromi
tidak kompromi dengan tawaran-tawaran dunia, dengan tantangan dunia. Karena itu yang akan meneguhkan iman kita dan meneguhkan bahwa kita benar ya dalam kebenaran tentunya ya. Jadi ini menjadi satu tantangan bagi orang Kristen. Betul. Ya. Kalau zaman sekarang ya semua kita terpanggil untuk sebagai penyambung lidah ya, sebagai penyambung lidah Allah. Apa kita ya memberi kesaksian karena itu tugas yang diberikan ke kita sebagai orang percaya ya untuk menyampaikan berita sukacita, berita kebenaran ya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa sehat dan juga bisa dapat membagikan tentunya renungan kepada Bapak Ibu Saudara. Tentunya doa kami bagi Bapak Ibu Saudara yang PA dengan jemaat ini dapat dikembangkan dengan konteks Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan renungan, biar apa yang kami bagikan ini penggalan-penggalannya menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat mempersiapkan khotbah di jemaat masing-masing. Bapak Ibu Saudara berarti dipersiapkan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Sampaikan sesuai kehendak Allah, isi hati Allah, gali teksnya, baca berulang kali, gali teksnya untuk memberitakannya jadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memilih kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan, kami di tempat ini boleh membagikan kebenaran firman. Biar ini menjadi berkat untuk setiap pendengar dimanapun berada. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam gumul Tuhan menolong, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan iman mereka. Tapi juga setiap hamba-hambamu yang mempersiapkan khotbah ibadah minggu, Tuhan memberkati, punya persiapan yang baik, punya waktu doa khusus, dan boleh mempersiapkan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan di tengah-tengah dunia kami ada. Kami boleh menjadi penyambung lidah Allah yang memberitakan keadilan, yang memberitakan kebenaran, yang bersumber dari Tuhan. Dan kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kedua hamba-Mu di tempat ini, semua pendengar dimanapun berada. Kami minta anugerah berkat Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya terima kasih banyak sudah mengikuti kami. Tuhan Yesus akan memberkati selalu. Shalom, damai di hati.